Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kabar baik di sini dan saya berharap semoga kalian semuanya juga dalam keadaan baik. Dalam video saya sebelumnya, beberapa video yang membahas mengenai tutorial online, saya sering menyinggung tentang nasib mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial online karena lupa atau tidak sempat mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online. Di situ sudah saya sampaikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial online atau tutorial tatap muka maupun tutorial webinar, mahasiswa-mahasiswa tersebut akan terjaring untuk mengikuti TMK atau tugas mata kuliah. Jadi, untuk kalian yang tidak mengikuti tutorial online, silahkan tonton video ini sampai selesai, karena dalam video ini saya akan membahas berbagai hal yang perlu kalian ketahui tentang TMK atau tugas mata kuliah. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Prinsip utama belajar di universitas terbuka adalah belajar mandiri. Artinya mahasiswa harus bisa belajar sendiri. Tapi, universitas terbuka juga menyediakan program-program bantuan dengan maksud supaya belajar mandiri yang dilakukan mahasiswa itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Nah, program bantuan ini dalam bentuk tutorial tatap muka, tutorial webinar, dan tutorial online. Nah, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti ketiga tutorial tersebut? Nah, untuk mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial tersebut, disediakan alternatif lain, yaitu berupa TMK atau tugas mata kuliah. Dengan demikian, kalau ditanya apa itu TMK? TMK adalah program bantuan belajar mandiri yang disediakan oleh universitas terbuka bagi mahasiswa-mahasiswanya yang tidak melakukan registrasi atau tidak terjaring untuk mengikuti tutorial online, tutorial tatap muka, dan tutorial webinar. Bagaimana TMK atau tugas mata kuliah itu dilaksanakan? Di setiap semester sudah disediakan jadwal pelaksanaan TMK atau tugas mata kuliah. Jadi, untuk mahasiswa yang harus mengikuti TMK, bisa langsung mengakses laman tmk.ut.ac.id. Nah, di situ akan ada kolom yang bisa atau harus diisikan nomor induk mahasiswa dan password untuk setiap mahasiswa yang harus mengikuti TMK. Caranya mudah, mahasiswa tinggal mengisi NIM atau nomor induk mahasiswa, lalu passwordnya itu menggunakan tanggal lahir mahasiswa bersangkutan dengan dijeda atau dipisah dengan tanda slash. Contohnya seperti ini. Lalu, pada tanggal yang ditentukan, mahasiswa setelah login harus mengunduh berkas soal tugas mata kuliah yang diikutinya di semester itu, kemudian menyelesaikan tugas mata kuliah tersebut, dan mengunggah kembali jawaban atau pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa. Setiap mata kuliah akan ada 3 tugas yang harus diselesaikan, tapi 3 tugas tersebut tidak diselesaikan sekaligus, melainkan ada jadwalnya secara bertahap mulai dari tugas pertama, tugas kedua, sampai dengan tugas ketiga. Kapan TMK dilaksanakan? Nah, jadwal pelaksanaan TMK sebenarnya sudah disebutkan atau sudah diumumkan dalam kalender akademik setiap periode. Nah, untuk jadwal pelaksanaan TMK sendiri itu terbagi atas 3 bagian untuk masing-masing tugas setiap mata kuliah, yaitu untuk tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Waktu untuk masing-masing tugas itu kurang lebih 1 minggu. Nah, dari waktu pelaksanaannya itu terbagi lagi, ada waktu untuk mengunduh soal tugas, dan ada waktu untuk mengunggah hasil kerja atau jawaban yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Makanya untuk kalian yang mengikuti TMK, perhatikan baik-baik jadwalnya, kapan kalian harus mengunduh soal, dan kapan harus mengunggah kembali jawaban kalian supaya jangan sampai terlambat. Bagaimana kontribusi TMK terhadap nilai akhir? Nah, sama halnya seperti tutorial online atau tutorial tatap muka maupun tutorial webinar,
TMK juga punya kontribusi terhadap nilai akhir kita sebagai mahasiswa. Nah, untuk TMK sendiri, kontribusinya itu jika dibandingkan atau ditambahkan dengan nilai ujian akhir, kontribusinya itu 30-70. Artinya, 30% berasal dari nilai TMK dan 70%-nya berasal dari nilai ujian akhir. Tapi ada syaratnya. Nilai TMK baru akan berkontribusi jika nilai ujian akhir di atas 30%. Makanya, selain kalian memaksimalkan untuk berpartisipasi dalam TMK atau tugas mata kuliah, kalian juga harus mempersiapkan diri baik-baik supaya kalian mendapat nilai yang bagus untuk ujian akhir. Karena kalau ujian akhir kalian tidak dipersiapkan dengan baik dan nilai kalian kurang dari 30% untuk ujian akhir, maka sia-sialah nilai TMK kalian meskipun maksimal. Sekarang, saya akan membagikan untuk kalian beberapa tips yang bisa kalian terapkan untuk bisa sukses mengikuti TMK atau tugas mata kuliah. Yang pertama, kerjakan soalnya itu dengan maksimal. Dengan maksimal artinya sesuai dengan hasil belajar kalian, jawab sesuai dengan apa yang diminta. Artinya maksudnya di sini, kalau disuruh sebut dan jelaskan, maka sebut dan jelaskan, jangan hanya sebutkan. Atau kalau kalian diminta untuk menganalisa suatu contoh soal atau suatu contoh situasi, buatlah analisa kalian sejelas mungkin. Tips yang kedua, kerjakan tugasmu pada BJT yang sudah disediakan. Nah, setiap soal biasanya pada saat kalian mengunduh soal itu, sudah tersedia BJT untuk kalian gunakan untuk mengerjakan soal atau menuliskan jawaban. Usahakan kalian menuliskan jawaban dengan jelas pada BJT tersebut, agar bisa terbaca pada saat kalian mengunggahnya. Tips yang ketiga, kerjakan soalnya dengan jujur. Buat jawaban kalian dengan jujur sesuai dengan pengertian kalian sendiri, hasil belajar kalian sendiri, dan jangan menjiplak punya orang lain. Ataupun jangan memberikan contekan kepada orang lain. Kalau kalian ketahuan melakukan plagiasi atau ketahuan memberikan contekan kepada mahasiswa lain, kalian akan mendapat nilai 0. Tips yang keempat, foto atau scan hasil pekerjaanmu itu dan buat dalam format PDF. Pastikan hasil foto atau hasil scan pekerjaanmu itu jelas terbaca dengan ukuran PDF yang tidak lebih dari 1 MB. Ingat, tidak boleh lebih dari 1 MB. Tips yang kelima, jangan asal memberi nama. Pastikan file yang kalian unggah itu sudah kalian beri nama sesuai dengan ketentuannya, yaitu dengan NIM, nama mata kuliah, dan nomor tugas. Sekali lagi, jangan asal diberi nama. Tips yang keenam, periksa baik-baik sebelum mengunggah file jawaban kalian. Pastikan bahwa file tersebut atau hasil foto maupun hasil scan itu jelas terbaca, lalu pastikan juga namanya sudah sesuai dengan isinya. Jangan sampai kalian salah mengunggah file yang misalkan isinya untuk mata kuliah A, ternyata kalian mengunggah jawaban untuk mata kuliah B. Jadi sebelum mengunggah jawaban kalian, periksa ulang kembali, jangan sampai kalian salah mengunggah. Lalu tips yang ketujuh, perhatikan baik-baik jangka waktunya. Pastikan kalian sudah mengunduh soal tepat waktu, menyelesaikannya dengan maksimal, dan mengunggah jawaban kalian juga tepat waktu. Jangan sampai kalian terlambat lagi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Jadi sebenarnya program TMK atau tugas mata kuliah ini sangat sederhana dan sangat membantu mahasiswa universitas terbuka. Jadi untuk kalian yang semester ini terpaksa harus mengikuti TMK, jangan khawatir. Formatnya itu mirip-mirip seperti tutorial online atau tutorial bentuk tutorial yang lain. Hanya saja tidak ada diskusi. Kalian hanya perlu mengerjakan tugas sebanyak 3 tugas untuk setiap mata kuliah yang kalian ikuti. Jadi jangan khawatir, ikuti saja dan pastikan kalian menyelesaikannya dengan maksimal. Oke teman-teman, saya sudah selesai membahas hal-hal penting yang menurut saya harus kalian ketahui mengenai tugas mata kuliah.
Dan saya juga sudah membagikan ada 7 tips yang bisa kalian terapkan supaya kalian bisa sukses mengikuti tugas mata kuliah semester ini. Dengan demikian, video tentang tugas mata kuliah ini saya sudahi di sini. Tapi sebelum saya akhiri, saya minta dukungan kalian. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Kalau sudah subscribe, tonton juga video-video saya yang lain. Like, comment, dan share jika kalian merasa video-video saya di channel ini bermanfaat untuk orang lain. Kalian juga bisa bertanya jika ada penjelasan saya yang belum kalian mengerti atau kurang jelas, atau kalau kalian mau request tentang topik apa yang perlu saya bahas untuk kalian, silahkan ketikkan di kolom komentar supaya kita bisa bahas bersama, kita bisa belajar bersama. Semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk sukses ikut tugas mata kuliah. Saya akhiri di sini. Salam sehat, salam semangat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Tuhan memberkati.